Entah bagaimana kelanjutannya, Ali tiba-tiba sudah di halaman rumah. Ali rupanya tak ingat dengan kejadian seram yang baru saja dialaminya. Saat bertanya pada istrinya, Ali diberitahu dia ditemukan dalam kondisi pingsan di depan rumahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat serta selalu bahagia. Salam manis dari Mas Cokro. Kali ini Mas Cokro punya sebuah kisah. Kisah ini yang diceritakan oleh Ali, di mana Ali ini pekerjaannya adalah sebagai seorang penjaga kubur, atau lebih disebutnya yaitu juru kunci. Dan tentunya kisah yang dibagikan oleh Ali ini itu adalah kisah mistis dan horor. Bagaimana tidak? Ketika melakoni pekerjaannya ini, Ali itu sampai stres dan bahkan sakit. Karena apa? Selama Ali menjadi penjaga kubur atau juru kunci, baru kali ini Ali itu ditemui sosok astral itu yang membuat Ali sampai pingsan. Sosok astral itu seperti apa? Sebelum melanjutkan kisah ceritanya di BBM, Bincang-Bincang Misteri. Ada baiknya sahabat-sahabat semua tekan tombol subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini supaya lebih bisa berkembang dan tentunya bisa menghibur sahabat-sahabat semua di kala rebahan. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, Mas Cokro ucapkan terima kasih. Kita lanjut saja BBM-nya, Bincang-Bincang Misteri. Kehilangan pekerjaan selama pandemi membuat Ali stres, apalagi usahanya mendapatkan pekerjaan baru tidak berhasil. Karena tak ada lagi yang dikerjakan, Ali akhirnya memutuskan untuk pulang kampung halamannya. Di kampung halamannya, Ali diberitahu kenalan kalau ada lowongan sebagai penjaga kuburan, atau bisa disebut juru kunci makam. Disinilah awal kisah nyata horor yang dibagikan oleh Ali. Pada awalnya, hati Ali merasa berat menerima tawaran itu. Namun, mengingat perlu menanggung istri dan anak yang berusia 2 tahun, dia setuju melakukan pekerjaan itu. Ali menyewa sebuah rumah berdekatan dengan kawasan kuburan. Meskipun ada rasa takut karena menjaga kawasan tersebut, namun dia menganggap tugasnya itu tidak sulit seperti yang diperkirakan. Tugasnya mudah, dia hanya perlu memastikan tidak ada orang luar yang masuk ke kawasan kuburan dengan niat tidak baik, seperti pengedar narkoba, penjual, atau pengamal ilmu hitam yang mau masuk ke lokasi kuburan tersebut. Nah, itulah tugas Ali untuk mengamankan dari lokasi makam itu, supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memastikan tidak ada orang yang mengganggu kuburan. Biasanya Ali akan berdoa sebanyak 3 kali pada waktu siang dan 2 kali pada waktu malam. Alhamdulillah, tak ada kejadian aneh yang terjadi. Rasa takut dan gemetar itu perkara biasa, apalagi jika berdoa pada waktu malam, katanya. Tapi walau bagaimanapun Ali sudah berdoa siang dan malam ketika hendak mau pergi menjaga kuburan, tetap saja Ali mempunyai rasa takut karena sebagai manusia biasa dia masih mempunyai rasa takut.
Walau bagaimanapun, Ali tetap ketakutan apabila melihat kelebat seorang perempuan berbaju kurung berselendang hitam. Perempuan misterius itu duduk di tepi sebuah makam ketika Ali melakukan ronda pada pukul 9 malam. Tanpa curiga apa-apa, Ali menghentikan motornya dan memperhatikan perempuan itu, mengingat lokasi makam itu terletak agak jauh ke dalam. Ali melihat sosok perempuan berbaju kurung dan berselendang hitam sendirian di kuburan. Begitu merasa ada yang memperhatikannya, perempuan itu bangun dan bergerak meninggalkan makam tersebut. Ketika perempuan itu berjalan ke arah saya, segera saya perkenalkan diri, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, kata Ali saat itu. Perempuan itu tidak menjawab dan berlalu begitu menuju semak-semak di tepi kawasan kuburan. Ali kemudian mencoba memberanikan diri untuk mengikuti perempuan tersebut, namun tiba-tiba bayangannya lenyap begitu saja. Gagal menemui perempuan tadi, Ali pergi ke makam yang disinggahi perempuan tadi itu. Nah, di makam tersebut itu tertera nama seorang perempuan yang sudah meninggal dunia 50 tahun yang lalu. Beberapa minggu kemudian, ketika melakukan ronda malam, Ali sekali lagi melihat perempuan yang sama. Kebetulan bulan saat itu sedang penuh, jadi pekatnya malam sedikit terang hingga mudah melihat perempuan itu. Ali meronda pakai sepeda kala itu, jadi mungkin dia tidak menyadari kehadirannya Ali. Ali mendengar suaranya sedang menangis. Di pinggir makam yang sama saat pertama Ali melihat sosok perempuan tadi. Jadi perempuan tersebut sedang menangis di situ. Ketika Ali sedang asik memperhatikan perempuan tersebut, tiba-tiba perempuan itu menolehkan wajahnya. Dalam semaramnya malam dan cahaya bulan, Ali kali ini dapat melihat wajahnya dengan jelas. Perempuan itu ternyata berambut panjang dan memiliki wajah yang agak menakutkan. Ali belum sempat mendekati perempuan itu, langsung lari masuk ke semak-semak dan menghilang begitu saja. Ali sontak lari lintang pukang karena merasa takut. Tiba-tiba Ali mendengar suaranya lagi yang meminta Ali tidak mengganggunya. Ali berputar-putar sejenak mencari sumber suara tersebut. Ketika Ali memandang ke atas, perempuan itu bertengger di atas pohon. Ali terus lari tanpa tujuan dan meninggalkan sepedanya. Apa yang terjadi bagikan sebuah mimpi saat itu. Entah bagaimana kelanjutannya, Ali tiba-tiba sudah di halaman rumah. Ali rupanya tak ingat dengan kejadian seram yang baru saja dialaminya. Saat bertanya pada istrinya, Ali diberitahu dia ditemukan dalam kondisi pingsan di depan rumahnya itu. Istrinya menemukan Ali keesokan harinya ketika dia membuka pintu. Ali sudah tidak ingat apa yang terjadi semalam. Nah, dari kejadian tersebut, hampir selama 1 minggu, Ali itu demam, meriang. Istrinya akhirnya memanggil seorang ustadz karena takut kalau suaminya ini kesurupan atau ketempelan, untuk memulihkan semangatnya Ali dan mengobati Ali. Dan alhamdulillah setelah istrinya memanggil seorang ustadz untuk mengobati Ali, tidak ada lagi kejadian aneh setelah malam itu. Dan Ali tetap meneruskan pekerjaannya sebagai penjaga kuburan. Itulah tadi BBM dari Mas Cokro, bincang-bincang misteri.
Terima kasih sahabat-sahabat semua yang telah mengikuti kisah dari Mas Cokro ini sampai akhir, dan tentunya segala sesuatu pekerjaan apapun itu yang penting dia halal demi memperjuangkan keluarga. Dan tentunya sahabat-sahabat semua, sebelum beraktivitas apapun jangan lupa untuk berdoa supaya dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti yang dialami oleh Ali. Terima kasih, semoga ini menghibur waktu sahabat-sahabat semua di kala rebahan. Salam bahagia dari Mas Cokro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.